Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Kak Denny percaya bahwa semuanya sehat-sehat, semuanya dalam kondisi yang baik. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian dari awal. Bapa, katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Mari adik-adik semuanya lipat tangan, kita ambil posisi yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan saat ini. Terima kasih, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Kita memuji muliakan nama Tuhan, sebab kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Kasih Tuhan seperti sungai yang selalu mengalir. Kita naikkan pujian ini, kasihnya seperti sungai. Siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Siapa yang mau bersuka cita di hadapan Tuhan hari ini? Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian Sungai Sukacitaku. Tepuk tangan semuanya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari yang bersuka, ku pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Sekali lagi sungai sukacitamu mengalir dalammu. Oh yes. Aku suka cintamu melimpah dalamku.
di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Siapa yang bersukacita di hadapan Tuhan hari ini? Lambaikan tangannya. Haleluya. Maka percaya bahwa semuanya bersukacita. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh dalam hati kita. Ya, kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh tertanam, bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku imbar tumbuh subur dan berbuah lebat. Adik-adik, mari pagi hari ini kita akan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku imbar tumbuh subur dan berbuah lebat. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh ada kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti maksud dan apa nasihat dari Tuhan yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Nah di bulan Desember biasanya kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan sama-sama membuka kitab kita dari perjanjian baru di kitab Lukas. Lukas pasal yang pertama ayat ke-5 sampai ke-25. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, bahwa Tuhan menjawab doa. Bagi yang sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini lahir tidak lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi, ini seperti permulaan begitu, ya. Nah, diceritakan pada ayat kelima, pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah biasanya
orang-orang yang mempunyai anak itu biasanya umurnya 20, 30, 40. Nah, diceritakan ini mungkin mereka sudah lebih dari 40. Katakanlah mungkin mereka sudah 60 tahun. Pasangan ini, Zakaria dan Elisabet, tidak mempunyai anak. Mereka terus berdoa, bahkan sudah tidak tahu sudah berapa puluh tahun mereka berdoa minta anak, tetapi Tuhan belum memberikan keturunan kepada mereka. Lalu pada ayat ke-8, pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi Zakaria adalah seorang imam dan dia bertugas untuk memimpin suatu ibadah, gitu. Ada orang-orang yang ingin memberikan persembahan, kemudian dia yang memimpinnya. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat ke-11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi semuanya lagi menunggu di luar, hanya Zakaria saja yang ada di dalam. Lalu tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut karena tidak biasa ada malaikat menampakkan diri. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Ya, jadi Zakaria ini sudah berdoa lama dan Elisabet juga berdoa lama. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi malaikat itu memberikan nubuat ya, akan terjadi. Ini akan terjadi. Tuhan sudah menjawab doa dan istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bahkan sudah diberitahu namanya Yohanes. Dan apa-apa saja yang akan dilakukan oleh Yohanes ini. Yohanes ini kelak dewasa akan menjadi alat yang dipakai di tangan Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, jadi tidak diceritakan secara jelas, oh nanti Yohanes ini akan menjadi pembaptis begitu, tidak. Tapi secara luas sekali Yohanes ini akan dipakai menjadi alat untuk menyiapkan jalan buat Tuhan. Dimana yang kita tahu ya, nanti di kisah-kisah berikutnya Yohanes itu dia mengabarkan firman Tuhan, membuat banyak orang bertobat dan bahkan membaptis mereka. Dan dia sendiri orangnya rendah hati, dia tidak sombong, tapi dia tahu ketika Tuhan Yesus datang langsung dia katakan, inilah anak manusia, anak Tuhan. Lalu di ayat yang ke-18, inilah jawab Zakaria ya, setelah dia takut dan dia mendengar malaikat itu bicara, dia katakan seperti ini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, dia seperti pikiran manusia. Loh, kita tuh udah umurnya udah tua, mungkin 50-60 tahun. Sudah nggak bisa punya anak ya, bukan lagi susah, udah hampir nggak mungkin punya anak ya, karena sudah tua. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat ke-19 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya, malaikat sudah tahu ini. Kenapa bertanya seperti itu? Tandanya tidak percaya. Nanti kalau adik-adik lihat di ayat-ayat berikutnya, nanti malaikat juga menampakkan diri kepada Maria. Tapi dikatakan Maria itu dia katakan terjadilah apa yang direncanakan Tuhan, terjadilah gitu ya. Kalau Zakaria dia tidak percaya.
dan dia menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Pada ayat ke-21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ya, mau ngomong tapi suaranya nggak keluar. Mungkin dia mau ngomong seperti ini ya, tadi saya bertemu malaikat. Nah, tapi tidak ada suara yang keluar. Jadi dia pakai kata-kata saja, pakai tangan-tangan begitu ya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pun pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Pada zaman dulu, orang yang tidak mempunyai keturunan dipikir seperti, aduh aku kena hukuman Tuhan nih karena nggak punya anak, ya. Padahal Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah yang belum terwujud. Tapi memang ada orang yang memang sampai sudah lama menikah dan sampai mati pun tidak punya keturunan. Tuhan juga punya rencana, ya. Bukan berarti wah ini gara-gara ada buat salah nih, buat dosa nih, atau wah ini dihukum Tuhan nih. Bukan seperti itu, ya. Sama seperti waktu kita juga pernah membaca ada orang yang terlahir buta atau tuli atau bisu, tapi kemudian ditembuhkan Tuhan dengan penuh mujizat. Lalu ada yang bertanya, ini kenapa? Apa orang tuanya buat dosa atau anaknya buat dosa? Tapi tidak, Tuhan punya rencana indah. Sama seperti ini, sudah berpuluh-puluh tahun menunggu keturunan, akhirnya Tuhan berikan keturunan. Di sini kita mau belajar supaya jangan putus asa ketika kita mau menginginkan sesuatu. Asalkan ini memang benar kehendak Tuhan. Ya, tidak salah kalau adik-adik berdoa, aku mau minta sepeda, aku mau berdoa sama Tuhan minta sepeda. Ya, tidak salah. Aku berdoa supaya nilai pelajaranku bagus. Aku berdoa supaya aku jadi anak yang rajin. Kalau di sini ada yang orang tuanya belum percaya, aku berdoa supaya orang tuaku boleh percaya, saudara-saudaraku juga semua boleh percaya. Ya, itu doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Tapi hati-hati, mungkin ada doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya ya, ada satu teman di sekolah yang nakal, yang suka isengin kita. Lalu kita berdoa, Tuhan saya berdoa supaya dia tertimpa musibah gitu ya. Wah, itu tidak benar. Dan Tuhan tidak akan menjawab doa seperti itu, ya. Nah, adik-adik, saat kita berdoa, saat kita mengingat sesuatu, kita juga harus ingat bahwa Tuhan ini berkuasa dan Tuhan ini yang menjawab doa sesuai waktunya Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Bila benar-benar sama dengan kehendak Tuhan, ya. Dan Tuhan berkarya jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari yang kita doakan. Misalnya kita berdoa untuk sesuatu hal, ya, seperti Elisabeth, Zakaria, dia berdoa di awal-awal menikah, dia berdoa supaya langsung punya anak. Ya, mungkin beda jadinya dengan kalau dia langsung diberikan anak dengan yang berpuluh-puluh tahun kemudian diberikan anak. Ya, Tuhan punya rencana indah. Anak yang lahir di masa tuanya justru dipakai Tuhan untuk membuka jalan buat Tuhan Yesus yang lahir belakangan. Karena kita tidak mengerti, tapi kita jangan putus asa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Zakaria dan Elisabeth, dia terus berdoa dan malaikat Tuhan diutus kepada mereka untuk mengatakan, doamu sudah dijawab Tuhan, doamu sudah dikabulkan Tuhan. Ya, saat ini ada banyak sekali doa, keinginan. Hati-hati, kita tidak tahu ini keinginan atau keperluan, tapi Tuhan yang tahu, ya. Nah, bagian kita adalah kita harus tetap percaya, jangan bimbang. Di masa waktu penungguan, penantian yang sangat panjang, kita terus berdoa, kita terus percaya, dan kita terus pakai kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri, atau mungkin harta benda materi kita, atau kita bergantung pada orang tua, pada teman, ya. Kita bergantung pada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 6 ayat 10a. Tuhan telah mendengar permohonanku. Mazmur 6 ayat 10a. Tuhan telah mendengar permohonanku. Ya, dari hari ini kita belajar di awal bulan Desember ini,
Saat kita mempersiapkan Natal, kita bukannya kita mau berdoa supaya dapat mainan, dapat baju baru, dapat boleh jalan-jalan di liburan, bukan seperti itu. Tapi kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, dan kita mau tahu apa maksud kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau melakukannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering tidak percaya atau belum percaya. Ajar kami selalu untuk mempunyai iman, terus percaya pada Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab doa kami jauh lebih besar. Tuhan berkarya jauh lebih besar daripada yang kami pikirkan, kami bayangkan. Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih indah. Berikan kepada kami hati yang percaya, hati yang takut akan Tuhan, yang taat dan yang mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati kehidupan kami dan Tuhan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita mau memberikan persembahan. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QRIS yang ada di layar, atau juga bisa menabung di rumah. Setelah datang ke gereja, baru diberikan di gereja untuk persembahannya. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa untuk persembahan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang penuh syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita memberikan persembahan kita naikkan pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, kakak Deni mau tanya, siapa yang ulang tahun di bulan Desember? Angkat tangannya. Ya, yang ulang tahun di bulan Desember, Kak Deni mengucapkan selamat ulang tahun. Biar menjadi anak yang taat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menurut untuk perintah orang tuanya, rajin di sekolah, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau menutup ibadah kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa juga buat teman-teman yang hari ini berulang tahun. Ya, kita mau menutup ibadah kita, semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam ibadah kami. Sepanjang ibadah Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang hari ini atau di bulan Desember ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati orang tua mereka. Terima kasih, kami percaya Tuhan pelihara setiap kehidupan adik-adik yang berulang tahun bulan Desember. Tuhan,
dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap kami, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa untuk setiap kebaikan Tuhan yang Engkau sudah nyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan kita bisa kembali beribadah di channel YouTube yang sama, atau adik-adik juga bisa datang beribadah di gereja ya, setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 ya. Selamat ketemu di hari Minggu dan selamat berjumpa lagi di ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.